Halo semuanya. Nah, untuk fitur screener yang selanjutnya adalah tentang Bollinger Band area. Nah, ini lebih ke teknikal berarti ya. Nah, di sini mungkin teman-teman semuanya juga banyak yang sering menggunakan Bollinger Band. Jadi kita tinggal men-screener saham yang saat ini ketika saat saat ini kita mau screening ya, saat ini kita mau screening saham yang memang lagi berada di Bollinger Band-nya gitu, baik itu dia berada di Bollinger Band yang di bawah ataupun yang di atas. Jadi teman-teman mungkin sebelumnya sudah mempelajari ya teknikal daripada Bollinger Band itu sendiri. Terutama kalau misalkan saham yang dia turun di bawah Bollinger Band-nya, biasanya dia akan masuk kembali ke area Bollinger Band-nya. Dan itu teman-teman bisa lakukan spekulasi untuk buy. Dan setiap saham yang memang harganya sudah di atas upper Bollinger Band-nya, dia biasanya akan turun kembali dan itu bertindak sebagai resisten dan teman-teman bisa melakukan taking profit. Oke, kita langsung lihat ya ke aplikasinya ya, dan nanti akan kita lihat teknikalnya juga secara Bollinger Band-nya. Nah, sekarang kita udah ke aplikasinya ya. Nah, lagi-lagi teman-teman silakan di sini mau sektoralnya semuanya ataupun mau beberapa sektoral saja silakan ya. Kemudian value-nya juga mau all value ataupun mau yang 2 miliar ataupun yang 5 miliar. Sesuaikan saja dengan kepentingan teman-teman ya. Kalau saya biasanya saya filter kembali yang minimal 2 miliar. Oke, kita filter yang 2 miliar ya. Nah, ini ada yang BB area ya, Bollinger Band area. Kita tinggal klik Bollinger Band area, kemudian setelah itu kita tinggal lihat hasilnya. Oke. Dari 700 saham yang ada di bursa yang memang dia baru beranjak di bawah Bollinger Band-nya ataupun dia di atas, kita tinggal melihat saja nanti secara chartnya ya. Ini ada 3 stok saham yang memang sesuai dengan metode yang ada di BSI Saham Indonesia ini. Ini ada FPNI, ada Mark, kemudian ada Harum. Sekarang tinggal kita lihat nih chartnya. Nah, ini perlu chart nih. Untuk teknikal kita perlu chart. Karena memang Bollinger Band ini salah satu indikator secara teknikal ya. Jadi kita harus lihat chart gitu. Kita lihat chartnya ya. Kita udah ke chartnya ya. Tadi ada pilihannya ada FPNI, ada Mark, kemudian ada satu lagi itu ada Harum ya. Kita lihat Mark dulu. Nah, ini garis-garis yang biru ini ya. Garis yang biru kemudian orange, kemudian sama yang biru lagi ini adalah Bollinger Band ya. Kemudian ini yang hitam itu adalah moving average. Nah, ini yang biru atas itu adalah upper Bollinger Band, kemudian yang orange ini adalah middle Bollinger Band, kemudian yang bawahnya ini yang warna biru itu adalah low Bollinger Band. Nah, di sini tadi Atios menghasilkan saham Mark. Jadi maksudnya di sini ketika kita meng-screening secara Bollinger Band, kita ingin melihat saham-saham yang memang sedang berada di dekat titik Bollinger Band-nya gitu ya, bukan di area tengahnya gitu, bukan di area misalkan di area seperti ininya gitu ya, ataupun di area seperti ininya, tapi men-screening saham-saham yang memang sudah ataupun baru nyentuh di area titik Bollinger Band-nya. Nah, contohnya saham Mark ini. Nah, ini saham Mark setelah dia turun di bawah Bollinger Band-nya, dia masuk kembali ke area Bollinger Band-nya. Nah, berarti saham Mark ini kita bisa melakukan spekulasi buy secara Bollinger Band. Kita bisa beli nih saham Mark ini dengan catatan kita dengan catatan low Bollinger Band ini sebagai stop loss ya. Low Bollinger Band diusahakan sebagai stop loss ataupun low sebelumnya itu kita jadikan sebagai stop loss-nya. Berarti low hari ini di 1120 itu jadi sebagai area stop loss-nya, dan kita maksimal taking profit adalah di middle-nya. Kalau misalkan kita beli yang berada di bawah di low, kita taking profit minimal di tengahnya. Atau kalau misalkan teman-teman ngerasa udah cukup naik ya, ngerasa udah cukup naik dan taking profit 2 sampai dengan 5% ya nggak masalah juga gitu ya. Nah, itu untuk saham Mark ya. Karena kenapa Mark ini masuk ke dalam kategori BB area di screening Atios ini, karena memang saham Mark ini dia sudah di bawah Bollinger Band, kemudian dia masuk lagi ke Bollinger Band. Jadi ini adalah momentum pertama kali dia akan mulai rebound. Semoga ya. Nah, itu ya untuk saham Mark. Kemudian yang kedua kita ada FPNI. Kita coba lihat FPNI ya. Nah, ini FPNI. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini ada garis-garis biru, kemudian ada yang orange ya. Kemudian ada yang biru di bawahnya lagi gitu ya.
Nah, yang ini yang garis-garis biru di sini, nah ini adalah area Bollinger Band-nya. Kita lihat ini FPNI sedang sideways ya, karena Bollinger Band-nya menyempit gitu ya. Jadi dia masih akan sideways Bollinger Band-nya. Nah, tapi di sini kenapa FPNI ini masuk ke area BB area ya, karena dia berada di area middle gitu ya. Dia berada di area middle, bisa jadi dia akan turun ke low Bollinger Band-nya gitu ya. Jadi kayak tadi Mark masuk ke dalam screening karena dia berada di bawah, FPNI berada di tengah. Ya, kemudian satu lagi ada di Harum. Kalau misalkan kita ngelihat yang seperti FPNI, ya itu kurang menarik ya, karena dia berada di middle areanya. Syukur-syukur kalau nanti dia turun dulu ke bawah low areanya. Kita lihat ke Harum. Nah, ini Harum juga ya. Harum juga dia sedang berada di bawah low Bollinger Band. Jadi ini kita bisa melakukan spec buy nih dengan harapan, dengan catatan Harum ini bisa rebound dan dia bertahan di area low Bollinger Band-nya dan dia nggak turun lagi ke bawah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk screening dari BB area ini adalah kita ingin mengetahui saham pada saat kita screening hari ini, saham itu sedang berada di area titik minimal di low Bollinger Band-nya ataupun di middle Bollinger Band-nya. Jadi seperti itu ya. Cukup mudah, teman-teman tinggal mencari, klik screeningnya, hasilnya akan dapat. Teman-teman tinggal lihat chartnya, tinggal putuskan mau beli atau tidak. Cukup mudah ya teman-teman. Silahkan dipelajari lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Preview. 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 Preview.